Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Amin ya Salim. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kekayaan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman semuanya ya, yang di YouTube, yang di TikTok, selamat datang semuanya. Waalaikumsalam, Beb Furgan, Beb Adek, Beb Masduk, Beb Yagin. Abang ini kalau di TikTok itu jangan panggil Beb ya, itu nggak enak gitu. Selamat datang semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah kitab yang baru. Siap Beb Merdeka. Sebuah kitab yang baru yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentu ini kitab ini dalam rangka untuk menjawab atau membantah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang Habib dari Oman, namanya Ahmad bin Awad Al-Ibrahim Fad'at Ba'lawi. Ya nggak tahu dukun nggak itu ya. Yang berjudul kitab Izharul Haqiqatil Aliyah. Namanya aja ngeri. Izharul Haqiqah. Menampakkan kebenaran al-aliyah yang luhur. Saya nggak ingat nama lengkapnya. Saya sambil baca kitabnya Keimat ya. Izharul Haqiqatil Jaliyah, Izharul Haqiqatil Jaliyah limudda'i kashfil fadhihatil ilmiyah fi tarikh wa nasab Ba'lawi. Yaitu menampakkan, menjelaskan tentang kebenaran yang nyata bagi yang mengeklaim penyingkapan kedustaan ilmiah dalam sejarah dan juga nasab Ba'lawi. Abang ini di dalam diri abang, oh enggak, saya merasa zuriat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Siap Mihzan ya, teman-teman yang di YouTube, teman-teman yang di TikTok ya. Dan tentu dalam kitab itu Izharul Haqiqatil Aliyah yang ditulis oleh Ahmad Awad Al-Ibrahim Fad'at Ba'lawi itu sebagai bantahan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada awalnya, di mana Kiai Imad itu telah menulis sebuah kitab yang berjudul Kashful Fadhihah, menyingkap kedustaan ilmiah tentang nasab Ba'lawi, di mana Kiai Imad itu membongkar bahwa nasab Ba'lawi itu adalah nasab yang tidak bersambung, tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian kitab Kashful Fadhihah tersebut itu, ini saya ceritakan latar belakangnya dulu ya. Saya di Tiga Raksa dekat Kaulmayan, perjalanan 2,5 jam mungkin Tiga Raksa ya, ke sini ke Anyer ke Cinangka. Dimana Izharul Haqiqah itu membantah Kiai Imad, kemudian dibantah lagi oleh Kiai Imad begitu. Jadi Kashful Fadhihah karya Kiai Imad, kemudian dibantah oleh Ba'lawi Ahmad bin Awad Al-Ibrahim Fad'at yang berjudul Izharul Haqiqah, kemudian dibantah lagi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani
di dalam kitabnya yang berjudul Tahafutul Ansab. Tahafutul Ansab fi Jawabi Imaduddin Usman Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Jawi. Di mana ini adalah, jadi tahafut itu artinya beterbangan aslinya, saling beterbangan. Kerancuan atau kekacauan begitu ya. Kekacauan nasab-nasab. Judulnya itu. Fi Jawabi Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu yang membahas, mengulas tentang jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani al-mudafi an nasabi ahlil baitin nabawi, di mana Kiai Imad itu ya membela nasab keluarga Nabi. Nah, jadi bukan membela keluarga orang-orang yang mengaku, tapi orang-orang yang sudah terbukti sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bib janur wali songo. Sehat Kiai, masalah. Nah, lalu kemudian apa? Sehingga ya mereka-mereka yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara DNA ataupun secara data, yang nggak mungkin dibela oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya lantaran kitab ini itu membela atau hanya membela mereka-mereka yang benar-benar ahlu baitin Nabi. Jadi kalau ahlu baitan itu Beb Mehzan, Beb John, Beb Deso, salam semuanya ya. Itu nggak akan dibela oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Masalah, enggak lah, enggak. Nah bagaimana dengan dzurriyyah Wali Songo? Ya nanti dulu. Ya kan, kalau memang dari jalur laki-laki, yaitu DNA-nya harus sama dengan DNA dari para zuriyah Nabi yang lain. Ya setidak-tidaknya itu memiliki kesamaan DNA dengan Bani Hashim, Bani Muttalib, atau pada umumnya itu adalah sama dengan DNA-nya orang-orang Arab. Nah orang-orang Arab haplogrupnya itu J lah, ini malah G garamah. Oh nggak bisa. Jadi nggak bisa husnudzon di sini ya. Ini baru judul ini, ya baru judul. Nah jadi meskipun ngaku siapapun lah, pokoknya siapapun itu yang ngaku dzurriyyah Wali Songo, yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah kalau DNA-nya itu beda dengan DNA-nya Bani Hashim, Bani Muttalib, ya sudah nanti dulu, berarti bukan jalur laki-laki. Subhanallah. Lanjut. Ala Ahmad bin Awad Al-Ibrahim Al-Ummani Al-Ba'lawi. Nah, jadi ini membantah kepada Ahmad bin Awad Al-Ibrahim Al-Ummani dari Oman. Oman itu adalah bagian timur dari Yaman ya. Waalaikumsalam Zenzeta. Bagian timur dari Yaman atau bagian timur dari Hazramut. DNA saya Jisamsu. Subhanallah Beb Janur. Itu maroko saya itu Beb. Sehingga di sini nggak ada aura-aura dukun itu, nggak ada. Nah, karena kalau aura-aura dukun itu seperti dalam kitab ini misalkan ya, Syarah Ainiyah. Waduh, meronsen magam. Wah, di sini adalah magam leluhur saya, magam dari datuk saya, magam dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Meronsen magam. Ya, nggak ada itu. Jadi kalau yang di sini kan, baik atau di sini, Ghurarul Baha'id Dawi, aura-aura dukun ada di sini, ada. Apalagi di sini nih, ini lebih ngeri. Ini lebih mengerikan ini. Kenapa lebih mengerikan? Oh iya, Faqihil Muqaddam bawa telur dari Sidratul Muntaha. Kemudian dibawa ke bumi, dan seterusnya lah. Nanti nggak selesai itu. Ya, Syabib Salkim. Betul, dukun berkedok agama itu, betul itu. Ngeri itu. Al-Mudda'i, di mana Ahmad bin Awad Al-Ibrahim itu mengaku-ngaku ila syarafil Hashimil Alawi, kepada status syarif Bani Hashim dan juga keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.
Ini dari judulnya aja sudah ngeri nih. Bahas telur purbakala cenah ya. Allah 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 masalah. Naam. Wa huwa jawabun li kitab Idharil Haqiqatil Jaliyah. Ini merupakan jawaban untuk kitab Idharil Haqiqah Al-Jaliyah limuddai kashfil fadihatil ilmiyah, bagi orang yang mengaku-ngaku, maksudnya kiimat ini, menyingkap kedustaan ilmiah dalam fitarih wa nasab Ba'lawi, dalam sejarah dan juga nasab Ba'lawi. Anid dala atau al-musamma bi kashfil sitar anid dalail wal athar li Ahmad bin Awad al-Ummani al-Ba'lawi, sama ya. Di mana kitab tadi itu Tahafutul Ansab atau kerancuan nasab-nasabnya Ba'lawi tentunya ya. Itu disusun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi, Rais Lajnatil Fatwa li Majelis Ulama Indonesia di Muhafadzat Banten, yang beliau itu merupakan ketua Komisi Fatwa di Provinsi Banten. Ini baru ini. Cetakan pertama tahun 2025. Al-Maktabah Nahdlatul Ulum. Masalah. Kita lanjut ya. Terus berikutnya ya. Ini jumlah halamannya 502. Nah, jadi di sini mungkin akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya, dimana dalam kesempatan kali ini saya akan hanya mengulas atau sedikit mengulas tentang mukaddimahnya terlebih dahulu ya, karena mukaddimah saja itu udah hampir 50 halaman ini, banyak. Oke. Kemudian saya hadiahkan karya ini kepada Sayyidati Nisa'i Ahlil Jannah Al-Batul wa biha. Saya hadiahkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra wa abiha wa ummiha wa ibnaiha wa zawjiha. Jadi dihadiahkan kepada Siti Fatimah, kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ibunya Sayyidah Khadijatul Kubra, kemudian ibnaiha, dan juga putra-putri beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wa zawjiha, dan Sayyidina Ali. Li khamsatun udfi biha narul jahimil khatimah. Siapa? Li khamsatun udfi biha narul jahimil khatimah. Aduh, saya jadi lupa itu. Pokoknya 5 itu ya. Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, sama Sayyidah Khadijah alaihimussalatu wassalam. Berikutnya. Ini sambil sambil santai ini ya. Masih mukaddimah. Ini mukaddimahnya dulu ya. Mukaddimahnya Kiai Haji Imad saya bacakan terlebih dahulu. Kemudian kan untuk bagian yang kedua itu adalah bantahan dari Bazib. Kemudian bantahan Kiai Haji Imaduddin kepada Dr. Muhammad Abu Bakar Bazib. Kemudian yang ketiga bantahan Kiai Imad atas mukaddimah dari Ahmad bin Awad Ba'lawi atau Fad'ak itu ya. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil jalil wa wailul likulli affakin athim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahadha kitabun, maka ini adalah sebuah kitab. Oke, terlebih dahulu segala puji bagi Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wa wailun, dan celakalah, likulli affakin, dari setiap orang-orang pendusta, asim, lagi dia itu berdosa. Fahadha kitabun, ini adalah sebuah kitab, li jawabi rajulin Ommani, untuk seorang laki-laki dari Oman, allafa kitaban, yang dia itu menyusun sebuah kitab, yusamma kashfas sitar anid dalaili wal athar, yaitu menyingkap penutup tentang dalil-dalil dan juga bukti-bukti, baik Mang Ucup. Baik bin Jongos Kabib Anam Palembang hadir, siap. Terima kasih. Wa huwa jawabun an kitabi, di mana kitab Kashfus Sitar atau Idharil Haqiqatil Aliyah atau Al-Jaliyah
itu merupakan jawaban dari kitabku yang berjudul Kashful Fadihatil Ilmiyah fi Tarikh wa Nasab Ba'lawi. Yaitu adalah menyingkap kedustaan ilmiah yang membahas tentang sejarah dan atau dalam sejarah dan nasabnya Ba'lawi. Fasyattana ma baina hadainil kitabain, maka betapa jauh di antara dua kitab ini. Haitsu kana kitabi, sekiranya kitabku ini mamlu'an bidala ila muqni'ah, itu dipenuhi dengan dalil-dalil yang menenangkan. Oke. Oh ya, siap Beb. Literasi Ido. Oke. Ya, nanti Beb. Aman. Nanti saya telepon ya. Kemudian apa? Wa mashhunan bi barahin muqhimah. Dan juga dipenuhi dengan bukti-bukti yang kokoh fi ibtali nasab Ba'lawi, dalam pembatalan nasab Ba'lawi, wa taqwimi tarihihim, dan juga meluruskan sejarah mereka. Wa kitabuhu nadiban anha wa khalian minha. Sementara kitabnya Ahmad Awad ini itu kosong dari bukti, kosong dari dalil. Bal kharaja minhu tamwihun fi makanin wa kazibun fi akhar. Bahkan dalam kitabnya ini, dalam kitabnya Ahmad Awad, itu malah ada pemolesan. Kitab kok dipoles, cat meren dipoles, mobil meren dipoles, tembok meren dipoles, begitu. Fi makanin, di mana di situ ada polesan di satu tempat, wa kadzibun fi akhar, bahkan ada kedustaan di yang lain. Wa rubbama baraza minhu minal kadzibi maka nasifuhu sidqan wa huwa akbahul kadzib. Sementara telah muncul dari kitabnya Ahmad Awad ini, dari kedustaan yang seolah-olah kita bisa menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Dan itu adalah paling parah-parahnya kedustaan tuh seperti itu. Iya. Di abad 10 saja kemarin kita kutipkan itu dari An-Nur Safir fi Ayanil Qarnil Ashir. Begitu juga dari kitab Al-Masyra'ur Rawi ya, yang versi cetakan pertama dan juga versi manuskrip. Di mana kita bongkar di situ bahwasanya apa? Pada abad 10 Hijriah itu sudah ada. Ini Bang Jim. Pada abad 10 Hijriah, masyarakat itu sudah memberikan pernyataan, oh, magam dari Ahmad Al-Muhajir ilallah itu adalah magam yang palsu. Magam yang palsu, kenapa? Karena melalui ronsen guburan, melalui pengendusan. Di sini ada aroma magam. Oh, di sini ada aroma magam, subhanallah, ada aroma magam, aroma yang tenang. Ada pengendusan. Dan juga memanggil rohnya Al-Muhajir seperti jelangkung begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika masyarakat itu sudah menyaksikan dengan penyangsian yang seperti itu, maka pembuktiannya bagaimana? Apakah dengan data? Oh, enggak usah pakai data, enggak usah, jangan pakai data, enggak usah, jangan. Tapi apa? Tapi saya berziarah ke sana. Assalamualaikum ya Imam Al-Muhajir, datanglah. Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, datanglah, kumpullah ke sini. Kumpullah wahai Al-Imam Al-Muhajir. Maka nggak lama itu datanglah ruhnya Imam Al-Muhajir ilallah, datang. Terus ditanya, wahai Imam, saya ini sudah mendapati masyarakat itu menyaksikan apakah kuburan kamu itu di sini atau enggak ini. Maka bagaimana, apakah benar kuburanmu itu di sini wahai Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah? Maka dijawab oleh Al-Imamul Muhajir ilallah, naam, kuburanku ada di sini wahai cucuku, begitu. Jadi nggak perlu pakai data, nggak perlu ya kan? Pakai data nggak perlu, pakai bukti-bukti sejarah nggak perlu, ya. Tapi yang perlu itu pakai apa? Yang perlu itu hanya pakai ronsen dan memanggil
dengan ruhnya seperti memanggil jailangkung begitu ya. Subhanallah. Nah, luar biasa. Salam salah ya. Luar biasa, luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun, ampun. Nah, itu kan dusta, bos. Masa iya? Katanya nasab yang paling sahih sedunia. Nggak mampu membuktikan, tetapi pembuktiannya melalui apa? Melalui ronsen. Ini ada aroma megam ini. Ada aroma ruh. Nah, begitulah kurang lebih isinya ya. Nggak punya jasad, pakai bahasa apa? Bahasa semut sama. Pakai bahasa semut, Beb. Subhanallah. Di Tarim ada juga karuhunnya. Ada. Subhanallah ya. Lanjut. Warubama baraza minhu minal kadhib maka nasifuhu sid. Oke. Qala ba'dun nas tastati'u an takhda'a kullan nasi ba'dal waqt. Atau ba'dan nasi kulla waqt. Walakinnaka la tastati'u an takhda'a kullan nas kullal waqt. Oh ya. Kamu mungkin bisa menipu setiap orang di sebagian waktu. Artinya kamu bisa menipu orang di beberapa tahun gitulah, di beberapa abad begitulah. Ya. Gufron makoli brokoli. Oh, itu gambaran dari Faqihil Muqaddam di masa kini tuh. Mama Gufron itu gambaran dari Faqihil Muqaddam masa kini. Masa nggak tahu? Masa nggak tahu? Itu tuh perlu tahu itu. Ya. Masa nggak tahu sih kibin-kibin ini gimana? Lanjut. Kamu mungkin bisa menipu orang. Kamu bisa menipu orang di sebagian waktu ya. Atau sementara lah. Sementara. Jadi di masa Belanda, kami ini adalah sebagai para pejuang. Kamilah yang melawan para penjajah. Kamilah yang melawan para Belanda. Kamilah yang berdarah-darah untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, bisa itu. Selama beberapa lama bisa. Tapi kalau tiap waktu nggak bisa, bos. Berdusta tiap waktu nggak bisa. Kedustaan itu pasti akan terungkap sedikit demi sedikit. Pasti. Ya, kamilah yang memerdekakan negeri ini. Oh ya. Kalau bukan karena leluhur kami, maka kalian itu sampai sekarang masih akan menyembah pohon dan menyembah batu. Oh, bisa itu. Ngaku-ngaku selama setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun bisa. Tapi lama-lama kebongkar juga itu. Waalaikumsalam, Kang Danan ya. Salam. Lanjut. Saya'lamul qari' fi hadzal kitab annama rakkabathu a'ilatu Ba'lawi fi kutubihim bin nisbati li nasabihim wa tarikhihim tarkibun ma'khudun min hawa. Maka para pembaca yang budiman itu akan mendapati dalam kitab ini apa yang disusun oleh Ba'lawi, apa yang disusun oleh keluarga Ba'lawi yang berkaitan dengan nasab mereka dan juga berkaitan dengan sejarah mereka itu diambil dari angin. Diambil dari udara. Oh, gimana nggak dari angin, gimana nggak dari udara. Sementara data-datanya itu penuh dengan mimpi begitu. Mimpi kan di bawah sadar kan, di alam bawah sadar kan. Iya. Dulu jenengan di Dalwa dan di Ahqaf. Guru-gurunya alim-alim enggak? Yang alim ya alim, yang enggak begitu. Jadi nggak bisa pukul rata begitu. Jadi diambil dari mimpi, diambil dari ronsen, diambil dari mimpi. Kemudian ketika mendapati sebuah kitab, misalkan seperti kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, di mana di sini membicarakan tentang keluarganya bin Jadid. Nah, lalu kemudian apa? Lalu kemudian keluarga Jadid itu ya diklaim sebagai leluhurnya. Sebagai contoh, Ali bin Ba'lawi itu adalah leluhur kami. Namanya adalah, siapa namanya? Ali bin Alwi Khaleh Gassam. Meninggalnya tahun berapa? Tahun 500 awal, 525. Kemudian apa? Kemudian, kalau di sini, ini tahun 700-an, bos. Nah, terus gimana ceritanya?
Seseorang yang hidup pada tahun 700 Hijriah kemudian diklaim oleh Ba'alawi sebagai leluhur mereka yang hidup pada tahun 500-an. Nih, dipakai. Begitu. La ilaha illallah, bala dari guru jadi sesat. Oh, salah. Salah. Saya ini didukung oleh guru saya. Telah bercerita kepada saya oleh orang yang terpercaya. Ketika ada kumpulan alumni. Jadi ada satu senior saya itu sudah, ini rektor ini ceritanya, rektor ya. Wahai rektor, wahai profesor, itu ijazahnya Jazuli itu cabut saja sudah. Ijazahnya Jazuli itu cabut saja sudah. Oh enggak, katanya enggak usah, enggak perlu. Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Ya dia kan kajian ilmiah. Innama huwa niqashun ilmi, katanya. Yaitu hanya kajian sejarah, hanya diskusi ilmiah, jadi nggak perlu, begitu. Nah, nggak perlu ya, nggak perlu. Nah, sehingga di situ sebenarnya saya ini mendapatkan dukungan dari guru saya, Rektor Universitas Al-Ahqaf. Ya, nggak perlu, nggak perlu dicabut maksudnya ijazahnya. Ya padahal saya sudah mempersilahkan kalau memang sekiranya ijazah saya itu perlu dicabut ya, aduh silahkan cabut dan nggak masalah, nggak masalah. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Salam. Tadi sudah saya sebutkan itu Universitas Al-Ahqaf di situ ya. Nah, salah, lanjut ya, seru. Jadi banyak di mana nasab ini datanya itu diambil dari angin. Diambil dari angin. Nah, mana tadi tuh? Bentar. La dalila yusniduhu wala burhana yu'akkiduhu. Dia itu nggak memiliki dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran dan tidak memiliki bukti yang bisa mengokohkannya. Wasammaitu hadzal kitab Tahafutal Ansab fi Jawabi Imaduddin Usman Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Jawi. Dan saya namakan kitab ini dengan nama Tahafutal Ansab, yaitu tentang jawabannya Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi Al-Mudafi An-Nasabi Ahlil Baitin Nabawi, yang membela nasabnya Ahlu Baitin Nabi. Membantah kepada siapa? Ala Ahmad bin Awad Al-Ummani Al-Ba'lawi Al-Muddai ila Syarafil Hashimi Al-Alawi wa huwa jawabun li kitab Izharil Haqiqatil Jaliyah, dan seterusnya ya, biar nggak kepanjangan. Kemudian langsung untuk bantahan Kiai Imad kepada Badzib ya, bantahan Kiai Imad kepada Badzib itu saya lompat ya, karena sudah pernah saya ulas dalam kesempatan-kesempatan yang sebelumnya begitu. Nah, langsung untuk bantahan Kiai Imad kepada Ahmad Awad Al-Ibrahim Fad'ak Ba'lawi, dan Fad'ak ini sudah terkonfirmasi ya. Fad'ak ini sudah terkonfirmasi DNA-nya itu G Garamah. DNA-nya itu G Garamah ya. Fad'ak. Nah, terus kalau dicari wafi kenapa? Masalah. Oke, di mana Hablu Group dari Ahmad Awad lagi. DNA dari Awad itu, DNA dari Fad'ak, dari keluarga Fad'ak itu sama dengan DNA yang lain, As-Saqaf ataupun yang lainnya, itu sama itu. Sama ya. Lanjut. Sebentar, Badzib. Nah, summa syara'tu fi jawabi Ahmad bin Awad Ba'lawi. Kemudian saya mulai untuk menjawab Ahmad bin Awad. Qala Ahmad Ba'lawi, ini dalam muqaddimah kitabnya, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du faqad wasalatni risalah kasyful fadihatil ilmiyah li tarikh wa nasab Ba'lawi. Telah sampai kepada saya risalahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Kasyful Fadihatil Ilmiyah untuk sejarah dan nasab Ba'lawi. Wa qara'tu ma ja'a fiha min da'awa batilah. Dan saya sudah membaca isinya dari klaim-klaim batal. Sabaqa an uthira aktsaraha fi maqalatin mutafarriqah min majahilil ansab, dan sudah saya
dahulukan, bahwa mayoritasnya itu hanya sekedar ucapan-ucapan yang berwarna-warni dari nasab-nasab yang tidak diketahui. Wa huwa fil haqiqah maqalatun mustahlikah. Itu sebenarnya ya hanya ucapan-ucapan yang lebur, la tahmilu ayya qimatin ilmiah, yang tidak membawa sedikit pun nilai keilmuan atau syariah atau nilai syariat. Wa tamma ijtiraruha miraran wa tikrara, dan seringkali itu ditarik berulang kali dan diulang-ulangi. Wa ma'adzalika lam tahdits ayya athar, meskipun demikian itu tidak memberikan efek sedikit pun. Kenapa? Li'annaha mukhalifatun lil manhajil ilmi. Ya karena tulisan-tulisannya Kiai Imad itu bertentangan dengan metodologi keilmuan. Nah, kemudian kita bongkar ya, kita ini kan jawaban kita baca dari statement Kiai Imad. Awalan, qultu, saya berkata, Kiai Imad maksudnya, biar apa? Biar masyarakat itu faham, biar masyarakat itu tercerahkan, biar masyarakat itu nggak didusta, nggak ditipu-tipu, nggak didoboli dengan dongeng-dongeng yang dobol. Makasih Bang Mugni, terima kasih banyak. Nah, itu tujuannya itu. Awalan pertamanya, anta katab tasmaka ala gilafil kitab bilaqabis sayyidis syarif. Kamu ini ya menuliskan kitabmu di halaman awalnya itu dengan laqab As-Sayyid Asy-Syarif. Wa hadza mimma la yanbaghi laka urfan, ini sungguh nggak pantas buatmu. Secara tradisi nggak pantas. Kenapa? Lianna laqab As-Sayyid Asy-Syarif, laqab As-Sayyid aw Asy-Syarif urfan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minum ya. Karena laqab atau julukan Sayyid Syarif itu ya innama huwa lidzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu untuk keturunan Rasulullah. Wahai Habib Ahmad Awad, kamu nggak usah pakai gelar Sayyid, nggak usah pakai gelar Syarif, nggak usah, nggak pantas, nggak layak. Wa anta lasta minhum, dan engkau ini wahai wahai siapa? Ahmad Awad, Habib Ahmad bin Awad, kamu itu bukan duriyah Rasul. Li'annaka min Ba'lawi, karena engkau itu dari keluarga Ba'lawi. Wa Ba'lawi laisu minhum, dan Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus wa in katabta ismaka mulaqqaban bil Habib. Nah, kalau kamu ini menulis namamu dengan gelar Habib, fahada mimma la ba'sa bihi, maka itu nggak apa-apa. Kamu tulis dirimu Habib, gelar Al-Habib, begitu ya. Gelar Habib nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Li'annahu laqabun lirijali Ba'lawi, ya karena Habib itu adalah gelar dari tokoh-tokoh Ba'lawi. Wa anta minhum, dan engkau itu adalah dari kalangan Ba'lawi. Ya, Ahmad Kahar, waalaikumsalam. Beb Asep pada ganti apa ini? Minumnya ganti ya. Lagi kurang enak, lagi nggak ngopi dulu ini, lagi ngejahe dulu. Kalau kamu itu menggunakan gelar Habib, ya itu nggak apa-apa, karena itu adalah gelar dari keluargamu. Ya, itu kalau ini La ilaha illallah, tulisan yang diulang-ulangi, dipicen ke orang, guys. Picen. Sampah itu untuk dibuang ya. Nah, subhanallah. Sampah itu untuk dibuang. Nah, itu. Terus. Kemudian apa? Fahaitsu atlaqan nasu fi mukhatabati ahadin bilaqabil Habib fal muradu minhu annahu min Ba'lawi la annahu min dzurriyyatin Nabi. Nah, ketika orang-orang itu memanggil dengan panggilan Habib urfan ya, bukan lughatan. Kalau lughatan itu siapa saja bisa. Kalau urfan, secara uruf, secara tradisi, ketika kita itu memanggil seorang dengan panggilan Habib, maka secara uruf yang dimaksud di situ adalah keluarga Ba'lawi
dan bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap ya, berarti bagus, subhanallah. Ya Habibi ya Muhammad, masallah. Kurang mah kaki Kurtubi terpercaya kajen sadaerah sama-sama rangkas bitung atau Ya, siap. Mbak Angelina. Diptaro. Ya, siap. Ini lagi baca nih, nggak bisa fokus ngudutnya ini. Itu satu, poin pertama ya. Magali inna magali itu garamah dari fagihil mugaddam itu. Thanian, yang kedua. Ya akhi, wahai saudaraku, anta hurrun fi antaqul ma turidu wa anta wa in idda'ait gitu. Wahai saudaraku, kamu bebas untuk mengucapkan apapun yang kamu mau, meskipun itu cuma ngaku-ngaku. Walakinnan nasa aidan fi hurriyatin fihima. Tapi manusia itu pun juga dalam bebas, dan nggak usah memaksakan orang lain agar mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Ba'lawi itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal murajjih bainaka wa bainahum huwa dalil. Ya, karena yang menjadi sandaran, yang menjadi ukuran itu adalah dalil. Mana dalilnya? Bahwasanya Magam Ahmad Al-Muhajir ilallah itu ada di Husaisah. Mana dalilnya? Oh, ada dalilnya. Wa rawaihul unsi fi arja'ihi faihah. Nah, itu dalilnya itu. Di mana aroma ketenangan itu begitu semerbak di sekeliling Husaisah. Wa yushiru anna fihi ruhan zakiyatan salihah. Yang menunjukkan bahwa di situ terdapat ruh yang suci, itu dalil. Itu dalil halu, dalil ronsen namanya itu. Atau misalkan ketika Habib Ahmad Syahabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu menziarahi magamnya Ahmad Al-Muhajir ilallah, kemudian memanggil rohnya, wahai roh Ahmad Al-Muhajir, kesinilah. Kesinilah wahai roh. Datanglah Ahmad Al-Muhajir ilallah. Kemudian Habib itu bertanya kepada Al-Imamul Muhajir ilallah, hal qabruka hahuna haqiqatan? Apakah kuburanmu itu di sini? Apakah kuburanmu itu di sini, wahai Imam Al-Muhajir ilallah? Maka dijawab oleh Al-Imamul Muhajir ilallah, "Na'am, kuburan saya di sini." Subhanallah. Itu bukan dalil. Itu halu namanya. Halu itu. Nggak bisa dijadikan dalil. Dan itu tentu ajaran dukun itu. Ajaran dukun yang kemudian memakai jubah, memakai surban segala macam. Nah, itu dukun itu. Maqali inna maqali itu garamahnya fagihil mugaddam. Ya, betul. Itu bukan dalil, bukan dalil itu. Itu ajaran dukun namanya itu. Ngaku jadi kekasih tapi bikin kecewa terus, selingkuh sana sini ya rungkat, putus-putus, masalah. Itu halu namanya, Biptaro. Ya. Itu halu itu. Lanjut. Hal indaka dalilun fima taqul wa tadda'i? Apakah engkau itu punya dalil dari apa yang engkau ucapkan dan apa yang engkau klaim? Wa kadzalika haula, begitu juga dengan mereka, keluarga besarmu itu, apakah punya dalil atau enggak itu? Ya, makal itu ajaran dukun ya, makal itu ajaran dukun. Begitu juga dengan ajaran faqihil muqaddam, ajaran dukun itu. Sama. Makali sama ajaran faqihil muqaddam sama. Ajaran dukun. Kemudian fa in kana ad-dalilu indaka la indahum fa anta laik fi an takuna maqbulan wa laysa kadzalika haula. Kalau memang kau itu punya dalil, ya pantas. Kalau punya dalil mah pantas. Pantas diterima ucapanmu itu. Tapi kalau nggak punya dalil, tapi dalilnya adalah dalil halu, kemudian setelah kehaluan itu disebarkan kemana-mana dan diulang-ulangi terus dan diyakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian mengatakan bahwa itu adalah sudah mendapatkan pengakuan dan ijma para ulama. Nah, itu ijma yang pada ujungnya kembali kepada kehaluan. Ya nggak bisa itu namanya. Wal qari' saya'rifu dzalika ba'da hadza biqarib. Hal yastahiqu fima katabtu fi hadzal kitab aw fima sa'ruddu alaih. Dan tentu pembaca itu akan
mengetahui ini semua ya, apakah punya dalil atau enggak, Habib Syawal, Habib Kapin, salah. Apakah kebenaran itu ada yang pada engkau, apa yang ada pada yang engkau tulis dalam kitabmu, atau pada apa yang saya bantah kepadamu? Wahal maqalati mustahlikah kama da'ait. Apakah ucapan saya ini bisa lebur sebagaimana yang engkau klaim? Wa anna jami'a ma kana fi kitabika hadza, atau semua yang ada dalam kitabmu ini huwallazi kana mustahlikan, itulah yang lebur li adamid dalil wal burhan. Karena tidak ada dalil, karena tidak ada bukti. Itu. Walikaunihi mukhalifan li kutubit tawarikh wal ansab, ya karena memang isi dari kitab ini, kitabnya Habib Ahmad bin Awad Fada'ak itu, ya itu bertentangan dengan kitab-kitab sejarah dan juga kitab-kitab nasab. Yang kemarin mah kemarin, yang sekarang mah sekarang. Ya, minta uang ke Jibril itu sudah ada klarifikasi, tinggal dicari aja klarifikasinya. Kalau emang itu sesat, ya buktikan itu sesat, selesai kan? Bapakku Al-Habib Al-Pahlawani kesiangan akibat bapakku mimpi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Qala Ahmad bin Awad ngomong, wala uriduhuna, ini nih kalau saya terjemahkan satu-satu kelamaan ya. Oke, yang Awad saya tulis, saya bacakan Indonesianya, yang Kiai Imad itu saya bacakan Arabnya juga. Saya tidak ingin di sini untuk mengukur ukuran dari risalahnya Kiai Imad, tetapi ini adalah kebenaran. Ya karena risalahnya Kiai Imad, kata Habib Awad itu, Ahmad Awad, itu adalah omong kosong secara keilmuan dan tidak berdiri di atas hujah dan dalil, karena kitab itu berdasarkan atas perasaannya dan juga hawa nafsunya yang menjadi latar belakang dari Kiai Imad, di mana dia itu pergi dari situ. Maka dikatakan oleh Kiai Imad, wa ana kadzalik la uridu an uhajjima kitabaka hadza, saya tidak ingin mengukur kitabmu ini. Walakin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, tetapi petunjuk itu sudah menjadi jelas dan terpisah dari kesesatan. Fahuwa kajami'i kutub Ba'lawi, maka kitabnya Ahmad Awad ini sama seperti kitab-kitab yang lain dari kitab-kitabnya Habib. Dalailuhu ma'khudatun min hawa, di mana dalilnya itu diambil dari hawa nafsu. Wa barahinuhu, hawa udara ya, dari langit. Sidratul Muntaha kan. Wa barahinuhu muqtabasatun min khayal, dan juga bukti-buktinya itu diambil dari khayalan. Atau gimana enggak khayalan? Kitab halu ada kambingnya Faqihil Muqaddam yang mengetahui jalanan-jalanan langit. Ya, ruang hampa ya, hawa itu ruang hampa, oke. Ada kambingnya Faqihil Muqaddam itu menghafal jalanan-jalanan langit sebagaimana dia hafal dengan jalanan-jalanan bumi. Dijadikan dalil kitab sejarah. Ini dijadikan sebagai kitab sejarah. Nah ini kan ruang hampa ini, omong kosong. Lah masa iya kitab yang seperti ini dijadikan dalil sejarah? Nggak mungkin lah. Ya, Allah ngedabrus pas debat mingkem keluar-keluar di YouTube. Oh ya, gimana nggak mingkem? Saya nanya apa, dijawab apa? Ya debat kayak gitu ya, debat nggak ada fungsi. Debat itu kan tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Masih kalah sama Google Map, betul? Betul. Ya. Nah, kambing Faqihil Muqaddam, belum lagi yang Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam satu harinya, satu malamnya 70 kali. Kemudian dari Sidratul Muntaha membawa telur yang banyak, subhanallah. Kemudian wa barahinuhu muqtabasatun min khayal, udah ya. Wa sata'lamu ba'da qiraati jawabi hadza, dan engkau akan tahu setelah membaca jawabanku ini, bi annahu la sabila laka minal firar illa an ta'tarifa bi annaka lasta min dzurriyyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau akan tahu setelah membaca jawabanku ini bahwa tidak ada jalan sama sekali, wahai saudaraku, baik engkau atau semua saudara-saudaramu ini,
dari keluarga Ba'lawi, di mana kalian semua itu bukan keturunan Nabi. Hadhihi hiyal haqiqah, ini adalah kebenaran. Qabulu hadzal waqi' sabil fi'l, tentu untuk menerima kebenaran itu, menerima fakta ini itu berat. Berat untuk menerima kebenaran itu berat. Oh, gimana nggak berat? Haplogrup G, ya, ngaku sebagai cucu Nabi yang paling asli. Sementara Nabi ini kan orang Quraisy, Bani Hashim, orang Quraisy. Mayoritas orang Quraisy, mayoritas orang Arab, kalau ke atasnya lagi keturunan Nabi Ismail misalkan. Nah, itu haplogrupnya J. Nah, ini kok bisa ngaku yang paling asli sementara haplogrupnya beda sendiri itu. Nah, itu apalagi kalau bukan double. Lanjut. Berat untuk menerima fakta itu, lakinnal waqi' wal waqi'. Tapi namanya fakta itu ya fakta, Beb. Beb Hanif Farhan ya, antum sehat, Beb. Subhanallah, Beb Hanif bukan menantu. Masalah. G artinya apa? Artinya ya dari sana. Eropa Timur, Kaukasus. Tempat di mana di situ Ya'juj Ma'juj itu dikurung di situ. Nah. Dukun Fir'aun, betul. Itu salah satunya juga itu. Beb Hanif Farhan. Antum kemana aja, Beb? Masalah. Apakah syahwat sama dengan syahwat yang bahas kita badib? Oh, bukan, Beb Rigim. Bukan. Ini Habib Ahmad bin Awad. Habib Ahmad bin Awad namanya. Fadak. Dan Fadak itu G, Garomah. G, Garomah, haplogrupnya itu. Allah. Bapak Nuryanto ya. Terus. Kullama mala amadu muharabatil waqi' zadat mu'anatuka. Nah, setiap kali atau semakin lama kamu itu tidak mau menerima kebenaran, tentu itu akan menyiksa lebih lama. Zadat mu'anatuka, penyiksaannya itu terasa lebih lama, begitu. Ya, nah itu jawaban kalimat untuk Habib Ahmad Awad. Habib Ahmad Awad. Lanjut. Nah, terus Habib Ahmad Awad ngomong lagi nih. Nulis lagi. Nanti ngomong salah lagi lah. Sepertinya yang menulis kitab Kashful Fadhihah itu dia memiliki permasalahan yang banyak, persoalan yang banyak, problematika yang banyak dengan para as-sadatul ashraf al-Ba'lawi. Dan saya memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala itu menyembuhkannya dari persoalan itu. Dan yang menjadi bukti, dia ini memiliki satu risalah tentang nasab Ba'lawi, dan risalah ini dia dia kutip ulang, kemudian dia ulangi lagi, dia salin ulang, kemudian dia rubah sedikit atau dia ringkas, kemudian dia bikin judul dan sampul yang berbeda, yang baru, seolah-olah itu adalah karangan baru. Dan dia telah menerbitkan 5 kitab dengan judul-judul yang berbeda-beda, dan kitab-kitab ini sebenarnya ya hanya satu kitab. Nah, tentu ini adalah perkara-perkara yang ajaib dan aneh dalam penyusunan kitab. Nah, maka dijawab oleh Kiai Imad. Nah, ini di DNA nih hop tah DNA ya. Qultu, kata Kiai Imad, saya berkata, yabdu anna ailata Ba'lawi yu'anuna min khawfin syadid, di mana para Ba'lawi itu mengalami khaufin syadid, rasa takut yang begitu hebat, min an ya'tabirahumun nas, untuk menganggap mereka atau agar orang-orang itu menganggap mereka annahum laisu min naslin nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang-orang itu tidak menganggap mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haqiqah ya huwa, padahal ya sebenarnya itu ya itu sendiri, itu juga pada akhirnya. Artinya apa? Artinya ya memang ada ketakutan ke sana. Kaifa yumkinu li'ailatin tahtawi DNA ala majmu'ati G ka'ailati Ba'lawi an takuna min naslin nabi. Bagaimana bisa keluarga besar
yang memiliki DNA berhaplogrup G garamah itu bisa menjadi keturunan Nabi dari jalur laki-laki dan yang paling sahih. Habib Fakih Muqaddam ada apa tidak atau hanya mitos-mitos? Bagaimana bisa sebuah keluarga besar, satu keluarga besar? Dibahas nih, Waalaikumsalam. Salam ya. Di mana dia ini mengaku dzurriyyah paling sahih, paling suci, ras tertinggi, nasabnya diijma. Mendapatkan pengakuan di mana-mana. Tetapi dia memiliki haplogrup G garamah. Mulai kapan? Beb Coro. Mulai kapan? Wadain al-majmu'ati G laisat li jinsil Arab, sementara haplogrup G itu ya bukan orang Arab. Balil Kaukazi al-Hindi, malah India ini. Tetapi untuk Kaukasus India, pegunungan Kaukasus dan juga di wilayah India juga, wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabiyun. Sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya orang Arab. Fa kaifa yasiru nasluhu Qauqaziyan Hindiyan? Maka bagaimana bisa itu? Keturunan Nabi Muhammad yang paling asli, yang paling sahih, jalur laki-laki, kalau jalur perempuan ya wajar kan? Itu tiba-tiba semuanya itu menjadi haplogrup G, tiba-tiba menjadi orang Kaukasus, tiba-tiba menjadi orang India, kan aneh. Kaukasus Pringdapan cenah ge, guguk cenah, plat G guguk, B beratu bagus. Aduh Be, jangan begitu Be. Lah kok bisa ini, kok bisa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Problemanya Masjid Jabodetabek pengesah keaslian Gomik tanpa disclaimer ini cuman karangan. Hada mustahilun jiddan, dan tentu ini adalah kemustahilan yang sangat. Plat R Ratu bagus. enggak, dia berkafin, enggak. Terus wa kaifa yumkinu an takuna ailatu Ba'lawi min nasabin nabi wa kutubil ansabi fil qarnainil khamis was sadis tarfuduha wa kutubut tawarikh tatajahaluha. Nah, terus bagaimana? Terus bagaimana? Bagaimana mungkin keluarga Ba'lawi itu merupakan nasab Nabi atau bagian dari nasab keturunan Nabi, sementara kitab-kitab nasab pada abad ke-5, abad ke-6 itu menolaknya. Dan kitab-kitab sejarah itu tidak mengenalnya. Nah, terus dari mana itu? Katanya paling sahih sedunia. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, waqad ajma'atil ummatul Muhammadiyatu, dan sungguh telah berijma umat Nabi Muhammad ala fi sa'iril aqtari wal a'sar, di seluruh daerah, seluruh negeri, di seluruh masa, ala anna Ba'lawi min as-sahi ahli baitin nubuwwati nasaba, di mana keluarga Habaib itu ya itu termasuk yang paling sahih, termasuk yang paling sahih nasabnya, wa akramihim hasaba, dan kemuliaan mereka itu yang paling tinggi. Tapi haplogrupnya kemana itu? Kitab nasab abad ke-5, abad ke-6 nggak ada Ba'lawi. Kitab sejarah abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 nggak kenal tuh yang namanya Faghihil Muqaddam itu. Nggak kenal dengan yang namanya Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, nggak ada itu. Terus gimana Be? Berarti bagus Allah cenage. Allah. Allah. La ilaha illallah. Naam. Luar biasa ya. Oke. Wa amma qauluka bi anni u'idur risalah thumma ukarriruha wa akhtasiruha thumma adau laha unwanan jadidan hatta sarat kutuban katsiratan fa ba'du qaulika sahih wa ba'duhu ghairu sahih. Adapun ucapanmu wahai Habib Ahmad Awad Fad'ak, yang saya ini mengulang-ulangi beberapa kitab, atau sebagian itu saya ringkas, sebagian saya tambahi, kemudian saya membuat judul yang baru.
sehingga menjadi banyak kitab-kitab itu. Ya sebagian ucapanmu itu benar, sebagian nggak benar. Fa'amal ba'du sahih fa binisbati bi anni adau unwanan jadidan li kutubi hawla butlan nasab alawi wa dzalika li kathrati man yuhawilu radd ala risalati. Ya karena diantaranya itu adalah banyak dari orang-orang di mana mana itu Gigurtuk, itu membuat bantahan. Kemudian ada siapa lagi tuh, Abu Ya Mukhtar bikin bantahan. Terus siapa lagi ya? Saya rada lupa itu. Dan seterusnya lah. Nah itu bikin kitab, sehingga ya itu ada benarnya itu. Nah kemudian yang salah itu lanjutannya, fakullu raddin bi kitabin radatuhu bi kitabin aidan. Iya, setiap orang yang membantah satu kitab ya saya bikin lagi satu. Nah, khusus sesuai dengan susunan dan urutan dari apa yang ditulis oleh sang pembantah itu. Wa kullu kitabin yahtaju li unwanin jadid. Ya setiap kitab itu butuh kepada judul yang baru. Falau kana unwanu kitabin nafsi unwani ma qablahu fa kaifa yumayyizuhu at-talibun. Nah, kalau judulnya itu sama dengan kitab-kitab yang lain, nah maka orang-orang itu atau para santri itu gimana bisa membedakannya? Wa rubbama kharaja min sa'ilin jadid nafsu su'alin qad ajabtuhu fi kitabin sabiq fa ukarriru jawaban munasiban lidzalika su'al fi kitabin jadid. Ya setiap kali ada pertanyaan yang baru dengan pertanyaan yang sama, yaitu akan pasti diulangi dalam kitab yang baru juga. Jawabannya pun baru sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Kemudian berikutnya Ahmad bin Awad komentar lagi itu ya duli annahu. Oke. Dan nampak bagi saya dia itu keimat ya, maksudnya itu fokus untuk memperbanyak jumlah daripada memperbanyak isi, atau dengan isi yang baik dari sisi keilmuan atau syariat. Nah, saya telah telusuri di dalam risalahnya itu banyak kesalahan ilmiah, kesalahan kesejarahan, kesalahan secara syariat yang bisa menjadikan sisi-sisi kesalahan itu sebagai posisi-posisi yang lemah dan bertentangan dengan manhaj ilmi, metodologi ilmiah yang benar, yang lurus. Nah, maka dijawab oleh Kiai Imad, saya alamul qari' min kitabi hada bi anna sya'na ma'kus. Di mana orang yang membaca itu, bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya, nanti di ini katain tangan kiri gitu. Pembaca akan tahu nantinya. Ngopot ora udut, kudune udut iki. Ano Beb. Tenang Beb. Jadi kebalik Beb Ahmad Awad. Beb Ahmad Awad kebalik. Bukan seperti itu, tapi kitabmu yang seperti itu. Kitabmu yang kosong dari metodologi ilmiah yang bertentangan dengan kitab-kitab sejarah. Kemudian kitab-kitab khurafat dikatakan sebagai kitab sejarah. Balilladzi yahtammu bil kammi aktsara min ihtimamihi bil kaif huwa Ahmad bin Awad. Justru yang ingin memperbanyak jumlah itu adalah Ahmad Awad. Wa anna kitabahu hada, bahwa kitabnya Syah Awad ini, kitabnya Habib Ahmad Awad ini, bal wa jami' kutub Ba'lawi kutubun muzahzahah. Dan bahkan semua kitab-kitabnya Habib itu adalah kitab-kitab yang sangat jauh an manhajin ilmi, dari metodologi keilmuan. Fahiya murakkabatun min qadiyatin fasida. Ya karena kitabmu ini Beb Ahmad Awad itu terdiri dari mukaddimah yang rusak. Qadiyah, suatu natijah, hasil pemikiran yang rusak. Bal kadibah, bahkan dusta Beb.
Fakaifa nasabu Ubaid alladhi asha hasba za'mihim fil qarni rabi' sahiha bi kitabil burgah fil qarni tasi' mukhalifan bi kutubi man qablahu fahada gharibun ilmi fihi yunkiruhun nasabuna wal mu'arrikhun, ilmiyun fihi yunkiruhun nasabuna wal mu'arrikhun. Bagaimana bisa satu nasab yang di situ ada nama yang namanya Ubaid, Ubaid. Fahakada huwa huna Ubaid. Itu ada di sini nih. Di sini di Al-Burgah ada, di halaman 150, 151 ada nih. Ada ya di Al-Burgah. Bagaimana bisa leluhur yang namanya Ubaid yang hidup menurut klaim mereka pada abad keempat Hijriyah itu bisa ditashih, bisa dibenarkan, bisa disahihkan, dianggap sahih, dianggap benar oleh kitab yang berjudul Al-Burghatul Musyighah yang penulisnya itu wafat 895 Hijriyah. Oh ya nggak bisa bos, nggak bisa. Subhanallah, naam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang bertentangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Fahada gharib, ini aneh ini. La ilmi, ini bukan ilmiah. Gimana ilmiah? Long nasabnya saja itu karena menemukan kitabnya itu dari kitab As-Suluk kok. Ketika melihat sebuah keterangan dari kok berakhir ini. Bagaimana bisa? Sebentar. Ini tidak aktif channel kemana tadinya jeng. Tidak aktif channel kemana tadinya jeng. Yang leluhurnya namanya itu Ubaid, lalu kemudian berubah menjadi Abdullah, atau Abdullah itu bisa berubah menjadi Ubaid. Yang padahal dia itu menemukan nasab dari kitab ini, beb. Subhanallah, ada Bang Ahmad Taufik ya. Subhanallah, luar biasa. Masallah. Bentar, ini saya rada nganu ini, beb. Bagaimana bisa sebuah nasab aman ya? Punya saya tadi mau mati itu live-nya itu. Ali As-Sakran menemukan nasab dari kitab ini. Dari kitab ini. Nah, kemudian apa? Kalau di Al-Burghatul Musyighah ya, itu menyebutkan syair 150. Wa biwalidihil maimuni Ubaid ala Yasir Ubaidahu. Hakadha huwa huna Ubaid. Wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hazramut. Ubaid itu terkenal di Hazramut, sementara di sini Abdullah. Wal musattar fi kutubihim, dan juga yang tertulis di dalam kitab-kitabnya. Wal mutadawal fi silsilati nasabihim, dan juga yang beredar di silsilah nasab mereka. Wa nisbatuhum annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, cuman waqad fahimtu mimma taqaddama manqulan min tarikhil Janadi wa talkhisil Awaji wa sabaqa bihil kalamu fi tarjamatil Imam Hasan Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini namanya ijtihad ini. Ijtihad ini, bro. Ya kalau bahasa kasarnya mah cocokologi. Namanya Ubaid itu di Abdullah-Abdullahkan. Namanya Abdullah itu pada ujungnya di Ubaid-Ubaidkan begitu. Ya, ngeri. Ya nggak bisa.
Yungkiruhun nasabuna wal mu'arrikhun, di mana ini itu diingkari oleh para ahli nasab dan juga oleh para sejarawan. Begitu loh. Jadi yang nggak ilmiah itu siapa? Yang nggak ilmiah itu nasab yang mana? Terus ubed iku sapa? Ya emboh, aku ora ngerti. Maka leluhur Ali Asakron niku. Dudu ubednya Jadid bukan. Dudu Abdullahnya Jadid. La ilaha illallah. Lanjut. Walidzalika ad'ul qari al-karim an yaqra'aha qira'atan mutafahisah hatta yattadiha lahu dzalika wa a'jab. Oke. Ini Indonesia aja ya. Oleh karena itu saya mengajak kepada para pembaca yang budiman untuk membaca risalah ini dengan pembacaan yang teliti, sehingga hal itu akan bisa disimpulkan. Dan saya merasa aneh, bagaimana bisa risalah seperti ini yang ditulis oleh Kiai Imad itu bisa menghancurkan pegunungan-pegunungan yang besar, yang tinggi dan juga kokoh. Wa aqulu liman irtaqa dzalika. Oh, makasih Bang Cocot. Wa aqulu liman irtaqa dzalikal murtaqa sa'ab. Dan saya katakan bagi seseorang yang menaiki anak tangga yang sulit itu, lan tanala illan nadamata wal khusran. Kau itu enggak akan mendapatkannya kecuali hanya penyesalan di dunia wal akhirah. Baik itu di dunia dan juga di akhirat. Kang Aziz cenah di Bayu. Kacamata garomai digenah. Aduh, gak duwe aku kacamata garomah itu, gak punya. Nah, jadi intinya apa? Kok bisa Kiai Imad itu mau melawan nasab Ba'lawi yang kekokohannya itu seperti gunung, yang menjulang tinggi, yang besar, yang kokoh menancap di dalam bumi. Yang nggak bisa itu seperti seekor kambing dengan memiliki bukan bersayap ya, yang memiliki tanduk, kemudian dia itu akan menyerudukkan kepalanya, dasnya kepada gunung yang kokoh itu atau ajur begitu. Jadi merasa bahwa nasabnya ini adalah nasab yang paling luar biasa begitu ya. Maka dijawab oleh Kiai Imad ini, ketika pembaca yang budiman itu membaca kitabnya Ahmad Awad, Habib Ahmad bin Awad ini dengan bacaan yang teliti, maka pembaca itu tidak akan menemukan satupun dalil. Waalaikumsalam Musa Sabia. Betul, inklusif ya. Nggak ada satu dalil yang muqni, yang bisa membuat tenang. Linusrati nasab Ba'lawi al-munqati, untuk bisa menolong nasabnya Ba'lawi yang terputus. Fanasab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti kal Jabal Everest, seperti gunung Everest. Di mana? Di Nepal ya. Di Nepal ya. Wa nasab Ba'lawi kal Khandak. Nasab Ba'lawi itu ya seperti parit. Apa ini? Marayana. Marayana. Waduh, ini nggak tahu nih. Parit yang parit ini loh. Palung. Palung yang terdalam itu apa? Itulah ya. La yumkinu li hadan nasabil haqiril adna. Oh, Marianas ya, Marianas. Oke, Mariana kalau di sini, Bang. Gak mungkin bagi nasab yang hina ini, yang rendah ini untuk bisa naik. Ya, untuk bisa naik kepada nasab yang agung, yang luhur, yang tinggi, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana itu? Di Filipina ya? Oke. Palung yang ada di Filipina ya. Wa aqulu li ailati Ba'lawi fi zamaniya hadza. Dan saya katakan kepada keluarga Ba'lawi di zamanku ini, intahau, selesailah kalian, berhenti, stop. Min hadzal iddi'a'il batil. Subhanallah, Bang Wali, ya Wali Al-Gutub, masallah. Antum ini juga, Beb. Aktif juga itu di TikTok, Beb. Masalah Habibana Al-Wali Al-Gutub, Bang Wali TJ ya. Masalah. Kapan-kapan kita ini, Bang Wali. Kapan-kapan kita live bareng ya. Nah. Kita lanjut ya. Oke, Bang Wali. Terima kasih Bang Wali sudah ini mampir. Masalah. Nah. Ya nggak bisa.
nasab yang rendah, yang hina itu naik menjadi nasab yang agung, nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa itu, nggak bisa. Dan saya katakan kepada Balawi di zaman ini, makasih banyak ini Bang Wali, masalah, terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsira. Intahau min hadal idea, udah stop aja, stop, jangan ngaku-ngaku minal iddia'il batil, dari klaim-klaim palsu ini, stop, udah, berhenti. Hatta taslamu antum wa dzurriyyatikum min la'natillahi ila yaumil qiyamah. Agar apa? Kalian itu selamat dan keturunan-keturunan kalian itu selamat dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini kan nasab yang paling sahih. Oi. Ini nasab yang paling sahih sedunia. Ini nasab paling sahih sedunia, bayangkan. Cangkemmu itu loh. Siap, Beb, gitu aja kok repot ya. Ini nasab yang paling sahih sedunia. Kalau DNA-nya orang Arab saja itu J, kenapa kok bisa ini menjadi haplogrupnya itu kok G Garama? Ya nggak bisa, Bang Wali. Ya, nggak bisa, Bang Wali. Masalah. Nggak bisa. Jadi udah berhenti. Supaya apa? Supaya dirinya ini dan anak keturunannya itu tidak mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan nasabnya itu sahih dunia akhirat, kata Bang Wali. Subhanallah, masalah. Kenapa? Li'annakum lan tanalu minhu illa nadama. Ya nanti pada ujungnya itu ya akan apa? An-nadam, akan menyesal. Wal khusran, dia itu hanya akan mendapatkan kerugian fi dunya wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nas. Ya, saya belum baca tafsirnya ini. Ya, itulah pokok itu untuk Oke. Kemudian Habib Ahmad bin Awad melanjutkan, ya ini berapa jam ini sudah ini? Sejam 12 menit ya. Oke, lanjut. Nge-live ngene iki caire piro embuh, aku nggak pernah ngitung dan nggak pernah ngarep di KI apa jengene arep di KI gift atau monggo ora masalah. Ya. Gitu Bin. Nah, Delki Bin begitu ya. Jadi mau dikasih gift ya tuh alhamdulillah karena dia ngasih. Cuman kalau nggak dikasih ya nggak ngarep. Subhanallah Habibana Al-Wali, Bang Wali 1M plus 1 alfa cena. Masalah luar biasa antum Wali. Aduh, masalah la ilaha illallah. Terus katanya apa? Kata Habib Ahmad Awad, kamu itu wahai Imat cina bakalan menyesal. Makasih Beb Jai Langkung. Makasih Bang Jai Langkung ya. Nah, nggak punya kontribusi sumbangsi kecuali bak mimpi di siang bolong bagai si punguk merindukan bulan cuma-cuma. Masalah. Lumayan di Syawal ya. Makasih Bang Jai Langkung. Lanjut. Kamu wahai Imat cina akan mendapatkan nadama, penyesalan di dunia. Kenapa? Karena engkau itu jatuh di dalam kesalahan-kesalahan sejarah, kesalahan-kesalahan ilmiah, kesalahan-kesalahan syariat. Karena engkau telah menulis risalahmu itu yang mencakup banyak kesalahan yang mengerikan. Bagi Gus Wali, bagi Kibin dong. Subhanallah. Siap, nanti dikasih Bang Wali. Lanjut. Amma fil akhirah, adapun di akhirat kamu wahai Imat, faqad iktarafta dzamban kabiran, kamu itu melakukan dosa besar yang engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Suci, Waalaikumsalam. Di sini rame Kibin biasa Bang Wali. Karena mungkin ini Bang Wali mudah untuk membuli saya. Kalau ke Bang Wali sepertinya takut itu Bang Wali.
Aduh, lanjut. Dan nanti yang akan menjadi lawanmu di hari kiamat itu, wahai Imad, adalah al-ulama, para ulama-ulama, wal fuqaha, para ahli-ahli fikih. Nggak mungkin Bang Wali, masa cuma 2 ekor aja? Nggak mungkin. Wal huffad wal awliya was salihin as-sabiqina minhum wal lahiqina min hadzal baitin nabawi. Ngeri ya. Begitu juga dengan para wali-wali, para salihin-salihin yang merupakan leluhur-leluhur dari Ba'lawi ataupun para anak keturunan dari Ba'lawi. Subhanallah, masyaallah. Wa kafatul asyraf Ba'lawi, dan semua para syarif Ba'lawi, khassatihim wa ammatihim, orang khususnya mereka, dan wa ammatihim, orang umumnya mereka, alladzina iftaraita alaihim, yang kau dustakan mereka. Mari. Maka dijawab oleh Kiai Imad ini. Kasro, siapa Bang Wali? Nah. Ngeri ini mah. Ampun. Si Habib, gitu aja kok repot ya, Pantura. Mantap. Ini gimana kemarin Pantura itu, Indramayu itu. Lanjut. Oh iya. Kata Kiai Imad, Naam. Anallah. Oh enggak. Itu kalau Naam anallah itu pagi mugaddam, bukan. Ini kata Kiai Imad, Naam saufa talhaqukan nadama fid dunya anta ya Ahmad Awad. Iya. Justru yang akan mendapatkan penyesalan itu ya kamu, wahai Ahmad Awad, di dunia, dan seluruh keluargamu, kalau kalian itu tidak mau tobat. Kibin ketemu aneh langsung tobat, itu garamah antum Bang Wali. Subhanallah. Ampun. Kenapa? Ilam tatubu, kalau kalian itu tidak tobat, halan langsung tobat. Kenapa? Di annakum ghayyartumut tarikh bihawa anfusikum. Ya karena kalian itu telah merubah sejarah dengan hawa nafsu kalian. Subhanallah. Naam Bang Wali. Wa dakhaltum kaziban wa zuran ala nasabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-musharraf al-mu'azzam bi ghairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Allah. Langsung pada takut itu. Bebal kemi, bodrek. Sehat beb. Ya karena kalian itu, wahai Ba'lawi, kalian telah memasukkan diri kalian ke dalam nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, yang diagungkan, tanpa menggunakan ilmu, tanpa menggunakan petunjuk, tanpa menggunakan kitab yang jelas, yang nyata. Nah itu di dunia. Jangankan nunggu sampai meninggal. Sekarang aja itu panggilannya Habib itu sudah jadi bahan olok-olokan. Nih gimana ini kalau misalkan di channel ini nih ya, baik di YouTube atau di TikTok ya, atau dibully baik, ya dibully aja. Kenapa? Ya karena ketahuan gitu. Makasih Bang Jalangkung. Nah itu di dunia, ini baru di dunia ini. Iramadatil imad cenaka. Iram. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, wahai Ahmad Awad, faqad irtakabtum dzamban azima, maka sesungguhnya kalian telah melakukan dosa yang besar. Saufa tuhasabuna alaih, di mana kalian itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu khasmuka yaumal qiyamah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang menjadi lawanmu nanti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidatuna Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain alaihi wassalatu wassalam, dan semua ahlul bait Nabi, semua ulama, ahli fikih, hufadul hadis, aulia, salihin, yang telah kalian dustakan nama-nama mereka, dan telah kalian ambil nama-nama para ulama dalam kitab-kitab kalian, bahwa mereka itu menyatakan akan keabsahan nasab kalian, sementara mereka nggak seperti itu. Di antaranya minhum Syekh Ali Abul Jadi, wa Syekh Ibnu Samrah, wa Syekh Al-Yafi'i, Syekh Al-Ubaidili,
Syekh Mus'ab Az-Zubairi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Abdul Muammar Yahya bin Muhammad Ibnu Tabataba, wa Ibnu Hassan, wa Syekh Nawawi At-Tanari, Al-Bantani, wa Syekh Hashim As'ari Al-Jumbani, Jombang. Wa ghairuhum, di mana mereka nama-nama yang kita sebutkan tadi itu ya, sayatlubuna minallahil adla bima fa'altum. Mereka akan memintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian perbuat. Waqalu, dan apa yang mereka waqalu, dan mereka akan mengatakan, oh makasih banyak Bang Zahi, jazakumullah khairan katsiran, dan mereka akan mengatakan, limadza tastakhdimuna asma'ana litahqiqi masalihikum, kenapa kalian itu menjual-jual nama besar kami demi untuk mendapatkan kemaslahatan kepentingan kalian. Limadza taqulun, kenapa kalian itu mengucapkan inna gulna, bahwa kami telah mengatakan sihhatan nasabikum fid dunya, akan keabsahan nasab kalian di dunia, walhal nahnu lam naqulha fiha, sementara di dunia kami tidak pernah memberikan pernyataan bahwa nasab kalian itu adalah nasab yang sahih. Maka itulah pertanyaan-pertanyaan, fatilkumul as'ilatul lati satasduru minhum ilaikum ya Ba'lawi, maka itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari para tokoh-tokoh besar tersebut, yang akan mempertanyakan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Wa malladhi satujibunaha bihi, terus apa yang akan kalian jadikan sebagai sebuah jawaban? Ya lala'ab, betapa memalukannya. Haitsu nadaitumul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya jaddana, wahai datu kami. Nabi Muhammad itu jit ana apa jit ente? Jit ana apa jit ente itu? Nabi Muhammad itu. Oh jit ente beb. Coba azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Coba ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di Argian. TV. Ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad itu jit ana apa jit ente? Oh, jit ente beb. Kakek ana apa kakek ente? Kakek ente beb. Ini dalam pengadilan. Apa nggak malu orang-orang yang seperti itu dengan gagahnya, dengan pedenya mengatakan jit ana Rasulullah. Hafal grupnya G ya. Masyaallah. Nggak malu ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Ngerokok dipit. Masyaallah. Nggak malu ya? Maka nanti ketika di akhirat, apa yang akan mereka jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haplogrup mereka itu adalah Garamah yang bukan Arab sama sekali, sementara mereka mengaku nasab yang paling suci dari seluruh keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri ini mah. Santos saya. Nah, ya bukan kakek ana, bukan kakek ente. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nabi Muhammad itu bukan kakek ana, bukan kakek ente. Nabi Muhammad itu ya Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi Muhammad itu ya bukan kakek ana, bukan kakek ente. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Walakin Rasulullah apa Rasulullah itu? Aduh, salah nantilah. Nah, cari aja nanti ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, misalnya itu bapak, datuk, kakek, ya, jit ana atau jit ente itu. Nah, surat Muhammad kayaknya itu ya. Surat Muhammad kayaknya itu. Nah, nanti cek lah. Mohon dicek itu dari apa namanya ayat yang saya bacakan tadi.
Ya Nabi Muhammad itu bukan kakek ana, bukan kakek ente. Nabi Muhammad ya Rasulullah, gitu kan? Itu di Al-Qur'an. Aina mana tadi? Haitsu nadaitum ya jaddana faqala ana lastu jaddakum. Nah, maka nanti Rasulullah akan mengatakan saya ini ya bukan kakek ente. Bukan kakek ente. Aina jaddukumul asli. Nah, terus kakek kalian yang asli itu yang mana? Fatlubuh. Katanya. Cari. Coba cari. Kakeknya Ba'lawi itu siapa itu? Kakeknya Ba'lawi itu siapa? Walhaqu bihi. Nah, terus sambungkanlah nasab kalian kepada kakek kalian yang sebenarnya. Ya Ba'lawi, wahai Ba'lawi. Surat Musa ya? Oh, surat Musa Bang Wali. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Oke, lanjut. Wasta'antu fi tahqiqi dzalika. Kemudian Ahmad bin Ahwad itu ini rada panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Surat Moses nah. Aduh, oke. Kata Habib Ahmad bin Awad, beliau mengatakan, saya gunakan dalam untuk mentahqiq nasab Ba'lawi itu dengan kesaksian para ulama-ulama, para sejarawan, para ahli nasab dengan nasab yang syarif. Al-Ba'lawiyun, Al-Husainiyah, Al-Ba'lawiyah, Al-Husainiyah, Al-Muwadda'ah fi butunil kutub yang tertulis di dalam kitab-kitab, wal mu'allafat karangan-karangan, wal al-madwa' wal makhtutat baik yang tercetak ataupun yang masih manuskrip, walladzi sabaqa wa an qara'tu qistan wafiran minha qabla syuru'i fil kitab, dan seterusnya lah, panjang tuh ya. Maka kata Kiai Imad saya Alamul Qari bahwa kitabnya Ahmad bin Awad ini laisa fihi dalilun wahidun min kutubil ansabil mu'tabarah. Itu nggak ada satu nasab pun, nggak ada satu kitab pun dari kitab-kitab nasab yang mu'tabar, dan kitab-kitab wa kutubit tawarikhil mu'tamadah, dan kitab-kitab sejarah yang mu'tamadah, yang bisa dijadikan sebagai sandaran utama al-mu'asarataini li'amudi nasab Ba'lawi, yang sezaman dengan amud nasabnya Ba'lawi, dengan susunan nasabnya Ba'lawi, minal madbu'ataini wal makhtutatain, baik yang dalam redaksi cetakan atau makhtut, la yakun, enggak sama sekali, enggak ada. Bal aktsaru ma fihi la yakun illa tamwihun wa tazyif. Tetapi mayoritasnya itu ya hanya sekedar polesan dan pemalsuan. Parah ngarahna ka tafsirku kepada Bani Ba'lawi, ya Allah semoga akan tampak kebenaran. Ya, kebenaran sudah nampak. Haplogrup G itu mustahil jadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ya bukan kakek ana, bukan kakek ente. Nabi Muhammad itu ya Rasulullah Nabi Muhammad itu. Nah, sehingga apa? Terima kasih Maman. Maka yang wajib ini kata Habib Ahmad Awad lagi nih. Nah, jadi ini kan apa, saling jawab-jawaban gitu ya. Ini mukadimahnya ini mah. Maka yang wajib atas setiap para peneliti dalam sejarah sebelum memulai dalam penulisan, dia itu harus mengelilingi dirinya dengan setiap pengetahuan-pengetahuan dan data-data yang bisa dia capai, baik itu data yang dicetak atau manuskrip, dan kewajibannya itu untuk mengerahkan segala tenaganya untuk mencapai itu. Dan min ajl an yubna alaihi wahsuhu, dengan tujuan dijadikan sebagai pondasi dalam penelitiannya, dan seterusnya ya. Maka dijawab oleh Kiai Imad. Naam, attafiqu tamaman ma'a kalamik. Ya, saya setuju. Saya sangat setuju dengan statementmu, wahai Habib Ahmad bin Awad. Awalu ma yajibu 'alal bahits fil ansab fi'luhu huwa ihatatu jami'il ma'lumat wa jam'i jami'il masadir. Di mana syarat pertama itu, atau kewajiban pertama bagi seorang peneliti itu adalah meliputi seluruh data-data dan mengumpulkan seluruh
referensi. Bihaitsu, yaitu sekiranya nasab Ba'lawi yang dimulai dari Ahmad bin Isa yang hidup pada 2 abad, di antara 2 abad ketiga dan abad keempat Hijriah, maka wajib untuk mengumpulkan seluruh referensi-referensi di 2 abad itu. Dan jangan bersandar kepada referensi-referensi yang lebih daripada abad atau yang melebihi atau setelah abad ke-9 Hijriah saja. Kalau kamu itu nggak nemu referensi-referensi di abad ketiga, abad keempat Hijriah, ya maka kamu itu nyarinya di abad yang paling dekat dari 2 abad itu. Ya setidaknya abad ke-5, abad ke-6. Dan kami telah menemukan di abad ke-6 sebuah kitab yang memastikan bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 anak. Ada Muhammad, ada Ali, dan Husain. Sementara datukmu itu, yang wahai Habib Ahmad Awad, yang diklaim dengan nama Ubaid, itu bukan termasuk anaknya Ahmad bin Isa. Maka klaim kalian pada abad ke-9, maka klaim kalian itu dimulai pada abad 9, bahwa kalian termasuk dari anak cucunya Ahmad bin Isa. Itu merupakan kedustaan. La yashhaduhu kutubul ansabi wat tawarikh. Itu tidak disaksikan, tidak mendapatkan syahadah dari kitab-kitab nasab ataupun sejarah. Nah, terus kalian sekarang mau apa? Idzan madza turidunal an? Kalian pengen apa? Hal turidunal hifadha ala nasabikum hatta law lam yathbut dzalika ilmiyan? Apakah kalian tetap ingin memaksakan diri untuk mengisbatkan nasab meskipun secara ilmiah itu tidak terverifikasi? Tafadhalu, silahkan. Tapi la tastagribu. Tapi kalian jangan merasa aneh. Fawarathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sayakshifuna amrokum. Karena ahli warisnya para ahli warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menyingkap kedustaan kalian. Dan seterusnya ya. Dan sekarang sudah terbuka kedustaan-kedustaan itu. Kepalsuan-kepalsuan itu sudah terbuka, sudah tersingkap. Karena meskipun Habib Ahmad bin Awad itu sudah menyebutkan ratusan kitab, tetapi kitab itu kembali kepada abad ke-9. Nah, gimana abad ke-9? Katanya nasab yang paling sahih. Urusan bayi benget doa, benget dia meren, benget dia bayi nu di urusan ku dia. Enggak, cenah. La takun illa haba'an mansura, itu hanya omong kosong. Hanya omong kosong itu. Kekehlah wong sudah terlanjur jadi cucu, masa jadi mantan cucu Nabi? Enggak enak kan? Ubad bin Saha duka eta Habib si kemamel, duka tenyaho orang nage. Wa sayaf'alullahu bi ashabiha bi ja'li kaidihim fi tadlilin wa ibtal bi irsali ababil ibadihil ajlal tarmihim min sijilil ma'rifah bi hijaratid dalaili wal aqwal. Nah, di mana akan menyingkap kedustaan-kedustaan ini semuanya, dan semua kedustaan-kedustaan itu akan lenyap, dan Allah Ta'ala akan memperbuat kepada para pendusta itu dengan apa? Menurunkan kaidnya untuk menyesatkan dan membatalkannya, yaitu dengan mengirim ababil-ababil dari hamba-hambanya Allah Ta'ala yang hebat, di mana mereka itu melempar kedustaan-kedustaan itu dari batu-batu pengetahuan, dengan batu-batu dalil, dengan batu-batu ucapan-ucapan, argumentasi-argumentasi. Wahada wallahu muwaffiqun ila aqwami tariq. Selesai. La yang bagi li Ahmad bin Awad. Nah, ini penutup ya, penutup nih, udah 1,5 jam lebih ini. Penutup. Nah, siap, Beb. Sarifuddin Toha. La yang bagi li Ahmad bin Awan an yaktuba ismahu bilaqab as-sayyid wa syarif li'annahu laysa bisyarif wala sayyid. Jadi nggak pantas, nggak layak. Habib Ahmad bin Awad Fadak itu nggak pantas. Untuk apa? Untuk menuliskan namanya As-Sayyid As-Syarif Al-Husaini. Oh, nggak pantas, bos, nggak pantas. Kenapa? Ya karena dia bukan syarif, bukan sayyid juga.
Wa innama huwa rajulun min Ba'lawiyah, karena dia adalah seorang laki-laki dari Ba'lawi. Wa Ba'lawi laisu minal asyraf wala minas sadah. Ba'lawi bukan sayyid, bukan syarif, atau ngapain memaksakan diri begitu. Nah, jadi itu adalah uraian dari mukaddimah yang ditulis oleh Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani, di mana mukaddimah ini sebenarnya membantah mukaddimah yang ditulis oleh Habib Ahmad Awad Fad'ak. Saya itu baca terjemah, betul. Saya itu baca terjemah. Nah nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih, biar jadi hiburan. Teman-teman ya. Salah. Bentar ya. Saya mau nyari kambingnya Faqihil Muqaddam lagi nih. Tin. Ya, saya akan mencari kambingnya Faqihil Muqaddam. Ini Bang Wali masih ada nggak ini? Kambingnya Faqihil Muqaddam, barangkali kibin-kibin akan tertawa pastinya. Saya tidak terlalu berharap bahwa kibin-kibin itu akan akan sadar begitu ya. Saya nggak terlalu berharap. Cuman mungkin kibin ini setelah mendengar kisah dari apa yang tertulis dalam kitab ini, ya itu akan tertawa. Ini contoh ya. Nih, kita baca ya bersama-sama ya. Hop tak. Aduh, masalah. Wa ani syekhil kabiril arif billah, dari seorang syekh al-arif billah. Siapa namanya? Fadl bin Abdullah radhiyallahu anhu. Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl. Terus gimana? Annahu kana yaqul. Di mana Syekh Fadl bin Abdullah itu berkata, ya, Dabbatul Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali, bahwasanya kambingnya Faqihil Muqaddam itu Muhammad bin Ali, ya, ta'arifu turuqas sama. Subhanallah, dia itu mengetahui jalanan-jalanan langit. Ini kambing atau apa ini? Ini kambing atau lawak ini? Ini kambing apa dukun ini? Kambing tuh, kambing, la ilaha illallah. Dabas sebenarnya nggak kambing juga. Itu bisa diartikan kambing, bisa diartikan onta, bisa diartikan sapi, bisa diartikan kuda, begitu. Terserahlah. Mau kuda bersayap, mau kambing bersayap, mau onta bersayap, ataupun mau himar atau keledai bersayap. Kambingnya Faqihil Muqaddam, karena biar lucu aja ini, saya terjemahkan sebagai kambing. Kambingnya Faqihil Muqaddam ta'rifu turuqas sama. Dia itu menghafal jalanan-jalanan langit. Subhanallah, jalanan-jalanan langit. Ta'rifu turuqas sama, dia mengetahui jalanan-jalanan langit. Kama ta'rifu turuqal ard, sebagaimana dia mengetahui jalanan-jalanan bumi. Ini apa ini? Ini apa ini? Coba. Hop ta. Ini masih manuskrip ya? Masih manuskrip ta? Gimana itu? Gimana? La ilaha illallah. Saya yakinnya bahwasanya Gibin itu pasti tertawa melihat itu ya, atau menyimak keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Masyaallah. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.